Setelah 2 tahun menghilang dari keramaian ibu kota, hari ini Sela kembali dengan suasana hati yang sudah pulih meski tak seutuh semula. Sesaat setelah keluar dari bandara, Sela membuka kacamata hitam yang menutup mata indahnya. Segaris senyum tipis tergambar jelas, ketika dari kejauhan ia melihat seseorang keluar dari mobil. Dengan langkah tergesa, pria itu datang menghampirinya. "Maaf, tadi sedikit macet. Jangan bilang kamu keluar karena sudah bosan menungguku sejak tadi." Senyum tipis tadi merekah lebih indah, lalu setelahnya Sela terkekeh. "Sudah aku bilang tidak usah jemput. Acaranya besok dan kau masih bisa meninggalkan tempat persiapan." "Ki, aku sudah baik-baik saja, jangan khawatir. Cek, aku yang mengantarmu ke bandara hari itu, dan sekarang aku juga yang menjemputmu. Meski semua selesai, kita tetap sahabat. Jangan merasa terbebani." Dan Kinos menoleh ke belakang, samping kiri kanan. "Kau datang sendiri, koko-koko dari Surabaya mana? Ais, kau ini mengejekku ya? Mana ada, itu cuma gosip, pasti Arhan yang memberitahumu. Mentang-mentang." Lagi-lagi ia menghela napas panjang lalu menyodorkan kopernya kepada Kinos. "Antar aku ke kediaman Hardiansyah. Kebaya bridesmaidsku untuk acara besok di sana, kan? Aina mengurus semuanya untukmu. Ayo." Kinos menyeret koper tadi ke parkiran depan, diikuti Sela dari belakang. 2 tahun belakangan, mereka saling mensupport satu sama lain. Namun, untuk sampai ke titik ikhlas ini, Kinos dan Sela menjalani hari-hari yang tak mudah. Pergulatan batin sempat membuat mereka kehilangan arah dan tujuan. Flashback 2 tahun lalu. Sore hari setelah kejadian di bandara, Kinos menyambangi kediaman ibunya. Dengan keadaan hati yang hancur, ia tetap memutuskan untuk datang, tak peduli ada tamu penting atau apa. Ia melangkah cepat, tanpa mempedulikan bibi yang bertanya kenapa ia datang terlambat di acara makan malam tersebut. Kirana melangkah cepat menghampiri sang adik. "Kamu kenapa baru datang? Ibu sama orang tua Bianca sudah selesai makan malam. Sekarang mereka di mana?" Kinos bertanya tanpa menghentikan langkahnya. Ia bahkan tak melirik sang kakak sedikitpun. "Lagi ngobrol di gazebo belakang." "Kamu kenapa sih? Mana pakai baju kaos doang lagi? Mandi, ganti baju dulu." Kirana menarik tangan Kinos, tetapi dengan kasar ditepis begitu saja. "Kamu kenapa sih?" Tanpa menjawab pertanyaan sang kakak, Kinos mempercepat langkahnya hingga akhirnya sampai ke belakang. Tentu saja, pandangan semua orang tertuju kepadanya. "Kinos." Bianca berlari kecil, mendekat, memeluk sahabat kecilnya itu. "Kamu apa kabar?" "Tidak baik." Kinos berjalan melewati Bianca begitu saja. Hingga langkahnya kembali terhenti saat sampai di depan gazebo. "Bu, tolong hentikan semua ini. Apapun yang sedang Ibu rencanakan sekarang, aku tidak akan setuju. Terutama jika itu tentang pernikahan." Bu Astrid berdiri dari posisi duduknya dengan tatapan tak percaya. "Kinos, maksud kamu apa?" Kedua tangan Kinos terkepal erat, seiring dengan air mata yang mengalir dari sudut matanya. "Hentikan." Hingga suara yang keluar begitu pilu dan penuh kekecewaan. "Aku berhak atas diriku sendiri. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri tapi kenapa begitu sulit untuk kalian semua? Apaan sih kamu?" Kirana mencoba menghentikan sang adik, tetapi lagi-lagi tangannya ditepis. Dengan tatapan tajam Kinos menoleh menatap sang kakak. "Hari ini aku telah kehilangannya, kakak puas. Jika kakak ingin melihat aku mati,
sekarang aku sudah merasakannya. Aku kehilangan jiwa dan seluruh hidupku karena situasi ini. Tak ada yang bersuara. Pria yang biasanya sangat pendiam, penuh keteduhan, bahkan jarang marah, kini meronta meneriakkan isi hatinya. Napasnya terengah-engah, air matanya tak henti mengalir. Dengan lemas Kinos berbalik, menghampiri Bianca yang nampak kaget melihat sikapnya malam ini. Ia mendekatkan mulutnya di depan telinga wanita itu. Aku peringatkan, jangan mencoba masuk ke dalam keluarga ini. Kamu terlalu baik untuk menjadi boneka mereka. Air mata Bianca bercucuran tanpa suara, ia menoleh menatap Kinos dengan ekspresi wajah yang tak bisa diartikan. Ki, maafkan aku. Aku tidak tahu jika Sudahlah. Kinos menurunkan tangan dari bahu Bianca lalu kembali melanjutkan langkahnya, pergi dari tempat tersebut. Masih di malam yang sama. Sela terbaring di atas ranjang dengan posisi terlentang. Wajahnya begitu pucat, kedua mata sayu, memandang ke arah langit-langit kamar. Tak ada lagi air mata yang keluar, tetapi sekujur tubuhnya mulai terasa kebas. Napasnya tersengal-sengal, ia mulai meringkuk ketika kaki dan kedua tangan mulai dingin. Hingga saat ponsel berdering pun, ia tak lagi mendengar, kedua telinganya berdengung hebat. Kedua mata yang tadi sayu kini mulai terpejam, tetapi sesaat setelahnya ia kembali membuka mata, samar-samar melihat seseorang mengguncang tubuhnya. Kak Sel, ini aku. Kak, kenapa seperti ini? Aina mulai histeris saat Sela tak menggubris ucapannya. Tubuh wanita itu sangat dingin, beringat. Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Arhan mendekat, memeriksa kondisi Sela. Iya mas. Dengan dibantu Aina, Arhan mengendong tubuh tak berdaya itu keluar dari unit apartemen. Ya, lagi-lagi firasat Arhan terbukti. Ia sengaja menelpon Kinos sore ini dan akhirnya ia dan Aina memutuskan untuk pergi mencari Sela karena mereka tahu, kondisi mental wanita itu terkadang masih tidak stabil. Ketika dibawa masuk ke dalam mobil, Sela bisa mendengar Aina terus memanggil namanya, menggenggam erat tangannya, tetapi ia tidak bisa mengatakan apapun. Ia hanya menatap sendu ke arah wanita yang tengah memangku kepalanya dengan derai air mata yang tak henti mengalir. Lagi-lagi ia berada di situasi ini, trauma berat itu kembali dengan kondisi psikologis yang sangat buruk. Saat trauma ini kembali, aku berharap ini akhir dari segalanya. Sudah cukup aku dihukum oleh semesta, tolong bawa aku pergi dari dunia ini. Akhiri karma ini, aku tidak sanggup menjalaninya. Batin Sela. Keesokan harinya, saat Sela membuka mata dan melihat perawat sedang bicara dengan Aina, ia menghela napas panjang. Ya, lagi-lagi harapnya untuk pergi dari dunia ini ditolak oleh semesta. Ai. Sela berucap lirih. Ia bangkit dari posisi berbaringnya, hingga duduk di atas berangkar. Spontan Aina menoleh dengan mata terbelalak. Kak Sela. Tanpa pikir panjang ia segera mendekati berangkar, diikuti perawat dari belakang. Syukurlah sudah sadar. Bagaimana? Apa ada yang sakit, atau mulai sesak lagi, atau mungkin gemetar lagi? Tenang ya, nanti siang psikiater akan datang, sama Mas Arhan. Kak Sel. Tenang, aku baik-baik saja. Sanggah Sela. Kenapa sampai dibawa kemari? Aku cukup minum obat saja. Aku tidak kepikiran itu lagi. Malam tadi kami sangat panik. Aina mengusap pelan punggung tangan kakak tirinya itu. Kakak ke bandara ya? Dengan lemas Sela mengangguk. Matanya mulai memanas tetapi lagi-lagi ia berusaha menahan diri agar tidak menangis. Dia pergi. Dan aku mengakhiri hubunganku dan Kinos. Aku lelah Ai. Aku selalu mengecewakan orang lain.
Sudah, Kak. Sudah, jangan di. Lagi-lagi ucapan Aina menggantung saat mendengar suara pintu terbuka. Ia dan Sela menoleh ke arah sumber suara. Kak Sel. Aku keluar dulu. Nanti aku kembali lagi. Tapi Sela tak lagi bisa mencegah saat Aina melangkah pergi dari tempat itu bersama perawat tadi. Sementara pria di depan pintu, melangkah menghampirinya. Ya, siapa lagi jika bukan Kinos? Ia sangat mengkhawatirkan Sela sejak semalam dan pagi ini Arhan menghubunginya untuk memberitahu kondisi wanita itu. Kamu baik-baik saja? Tanya Kinos sesaat setelah sampai di samping berangkar rumah sakit. Pertanyaan itu membuat Sela tertunduk, jujur ia merasa ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Kinos. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Maaf, kemarin sore aku tidak bisa menahan diri lagi. Itulah kenyataannya, dan aku harap kamu menemukan kebahagiaan lain setelah ini. Tak ada tanggapan apapun dari Kinos. Ia menarik kursi yang tak jauh darinya, lalu segera duduk di samping berangkar. Situasi di antara keduanya kembali hening, entah apa yang dipikirkan keduanya. Baik Sela ataupun Kinos, mereka berdua masih tidak menyangka bahwa pada akhirnya akan berada di titik ini, di mana rasa dan keadaan tak lagi mendukung mereka untuk melanjutkan semuanya. Kamu benar. Kinos akhirnya angkat suara. Sejak awal kita hanya teman, tapi aku terbawa perasaan saat terus bersamamu. Seharusnya aku menunggu kamu siap dan menjawab apakah kamu mencintaiku atau tidak. Tapi saat kamu sembuh, aku langsung menawarkan komitmen secepat itu. Kamu tidak salah, jadi berhentilah menyalahkan dirimu. Kembalilah kepada Marcel, dia pasti akan datang, jika kamu menelponnya sekarang. Tidak akan. Sahut Sela. Aku sudah memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Kamu tahu, aku memang tidak pernah beruntung tentang cinta. Aku harap bisa memiliki hidupku satu kali lagi tanpa melibatkan hati dan perasaan untuk jatuh cinta kepada siapapun. Jika kamu bisa merelakan hubungan kita, kenapa aku tidak bisa merelakan dia? Maafkan aku, kamu tidak akan membenciku, kan? Jujur aku takut kehilanganmu, kamu temanku yang paling baik. Bahkan saat seluruh dunia mengutukku, kamu tidak pernah beranjak meninggalkan aku walau selangkah. Aku sangat egois ya. Bukannya menjawab, Kinos malah berdiri memeluk Sela erat. Jangan khawatir. Aku tetap sahabatmu, sampai kapanpun. Raih apa yang kamu inginkan, kembalilah menjadi Sela yang aku kenal dulu. Mungkin butuh waktu untuk aku terbiasa dengan semua ini, tapi aku bisa mengerti, ini yang terbaik untuk kita. Maafkan aku, karena memaksakan kehendak selama ini. Tak ada kata yang bisa Sela ucapkan lagi. Di pelukan Kinos tangisnya meraung sejadi-jadinya. Ia berharap pergi dari dunia ini, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Setelah ini ia berharap ada satu kesempatan. Ia tak akan memikirkan cinta dan pria lagi. Ya, itu hanya inginnya saat ini, dan entah kapan hal itu benar-benar bisa terjadi, karena sang pemilik kenangan telah mengukir sejarah yang tak akan mudah terhapuskan begitu saja. Flashback end. Keesokan harinya, ballroom Hotel Bintang 5, kini disulap menjadi tempat pesta pernikahan yang mewah, nuansa gold dan silver yang berpadu dengan bunga-bunga mawar putih dan biru. Saat pihak wedding organizer sibuk mengecek apakah semua sudah siap atau tidak, masih di tempat yang sama, Sela tersenyum puas melihat penampilannya dengan makeup yang tidak terlalu tebal, kebaya berwarna biru langit dan rambut tersanggul rapi. Sempurna. Tanpa pikir panjang ia segera keluar dari kamar hotel yang ia tempati sejak kemarin.
Dengan anggun ia berjalan sambil menempelkan ponsel ke telinga kanannya. "Ai, aku mau ke kamar pengantin wanita." "Kamu di mana?" "Aku sudah di sini dari tadi, Kak." "Kemarilah." Tentu. Tunggu aku." Saat panggilan telepon itu berakhir, Sheila hendak melanjutkan langkahnya tetapi tiba-tiba saja terhenti lagi, karena melihat Kinos baru saja keluar dari kamar hotel, sangat rapi dengan setelan tuxedo navy dan sepatu pantofel hitam yang memberikan kesan karismatik. Dari jarak beberapa meter mereka saling melempar senyum. Tanpa rasa canggung. Dan luka yang sempat membelenggu mereka di masa lalu, kini telah selesai. Ki Bianca jadi datang. Sheila bertanya sesaat setelah sampai di depan Kinos yang baru saja keluar dari kamar hotel. "Entah, malam tadi menelpon tapi katanya ada acara dadakan hari ini juga." "Terus, kamu mau kemana?" "Memeriksa persiapan di bawah, namanya juga tim sukses, jadi harus siap lebih pagi." "Kamu pasti mau menemui Laras dan yang lain ya?" Katanya dia sudah selesai dandan." "Aku tidak sabar, melihat apa dia bisa bersikap anggun." "Kalau begitu aku duluan." Ia menepuk bahu Kinos lalu bergegas melanjutkan langkahnya. "Oh ya, Marcel akan datang sebentar lagi," sahut Kinos saat wanita melangkah menjauh sekitar 5 meter darinya. Tentu saja Sheila kembali mematung, diam pada posisinya. Sehari setelah sampai di Jakarta ia sudah mendengar hal itu dari banyak orang yang ia temui tetapi baginya itu bukanlah hal yang istimewa. Karena itu sama saja ia harus menghadapi masa lalu yang telah ia buang jauh-jauh. Setelah menenangkan diri beberapa detik, ia menoleh ke belakang memandangi Kinos yang terlihat menunggu tanggapan darinya. Aku sudah dengar. Pesta pernikahan hari ini akan sangat seru karena kehadiran musisi dan bintang iklan ternama." "Ya, kan?" Ia kembali ke posisi semula, lalu melanjutkan langkahnya. Ucapannya terdengar begitu tenang, tetapi percayalah hati Sheila sedang dilanda kegelisahan. Ia takut tak bisa memenuhi janjinya kepada Marcel untuk menjadi asing meski takdir kembali mempertemukan. Di kamar pengantin, semua orang tertawa karena celetukan dan kehebohan Laras yang semakin menjadi karena acara sebentar lagi akan digelar. Ya, 2 tahun lalu, setelah meninggalkan Marcel di Paris untuk menjalani pendidikan dan pelatihan, Laras dan Alvin langsung pulang mengadakan lamaran dan hari ini mereka sampai di puncak perjuangan. Begitu banyak pihak yang mendukung mereka. Terlebih Arhan dan Kinos yang tak lain adalah atasan keduanya. Untuk acara mewah hari ini semua disponsori oleh perusahaan Adikarya Group dan WN Agency. Dari pihak Laras, ada Aina, Sheila dan karyawati WN Agency yang menjadi bridesmaids hari ini. Semua berkumpul dengan tawa ceria sambil berfoto bersama. Sheila berusaha mengimbangi, meski hatinya terus gelisah. Ia tak ingin merusak suasana yang sedang hangat-hangatnya. Sementara di kamar pengantin pria, obrolan lebih santai. Terlebih Arhan yang kakunya seperti apa, dia selalu bicara serius, memberikan wejangan kepada Alvin yang sebentar lagi akan melepas masa lajang. Masih di bawah langit yang sama, Marcel dan asistennya baru saja sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Wajah pria itu hampir tak terlihat karena ia menutupi kepalanya dengan topi hoodie yang ia pakai, dan juga setengah wajahnya tertutup masker. Supir Pak Arhan sudah menunggu di luar. "Anda mau langsung ke tempat acara atau pulang ke apartemen yang sudah disediakan?" "Langsung ke hotel saja. Aku bersiap-siap dari sana." Langkah Marcel terhenti sejenak. Dari lantai atas, ia mendekati besi pembatas, melihat gerbang pintu keberangkatan bandara. Ingatannya kembali berputar ke masa itu,
tepatnya 2 tahun yang lalu. Hari itu semua berakhir tanpa sempat memulai apapun. Jika ia ingat-ingat lagi, keputusan hari ini menjadi penyesalannya hari ini, karena setelah 2 tahun pun, rasa itu tak berubah sedikitpun. Selama di Paris ia mencoba menjalin kedekatan dengan rekan sesama model dan beberapa wanita lain, tetapi jiwanya tetap terasa hampa. Sesuatu dalam dirinya tertinggal di tempat ini. "Apa Anda ingin duduk sebentar?" tanya asisten pria itu, saat melihat Marcel melamun di depan besi pembatas lantai 2 bandara. "Tidak. Hanya saja." Kedua tangan Marcel tercengkram erat. Senyum getir tergambar samar. "Hanya saja, aku begitu merindukan tempat ini. Padahal kenangan yang tertinggal di sini, hanya buruknya saja." Asisten Marcel terlihat bingung, ia hanya mengangguk, seolah paham dengan yang diucapkan bosnya. Anda mau kopi?" "Saya perhatikan saat di pesawat Anda tidak tidur, jangan sampai ketiduran di atas panggung lagi seperti saat festival musik di Paris minggu lalu." "Tenang saja, aku malah tidak yakin bisa tidur nyenyak malam ini." Marcel melanjutkan langkahnya, menuju tangga eskalator yang tak jauh dari tersebut.